Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa allafa baina muhajirina wal ansar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Ingatkah kita ketika zaman pra-kemerdekaan Republik Indonesia selama 350 tahun, negeri yang kemahrifah lejenawi untayan jamrut khatulistiwa, sumber daya alam dan sumber daya manusia dikuasai oleh Belanda dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa dan politik David East Impera, politik pecah belah. Begitupun selama 3,5 tahun dijajah oleh Jepang dengan sistem kerja paksa yang menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini terjadi karena minusnya rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Jika kita inginkan kemajuan, maka persatuan adalah pegangan. Jika kita inginkan kekuatan, maka kesatuan adalah modalnya. Ini sejalan dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Betul hadirin? Untuk itu, judul syarahan kami kali ini adalah Perkokoh Persatuan dengan Persaudaraan. Sebagai rujukan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
dunia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Dari dirinya diciptakan istrinya Hawa, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa yang terdiri dari berbagai kabilah-kabilah. Katsir mengungkapkan kalimat lita'arafu agar kamu saling mengenal, dinisbatkan kepada suku atau bangsa, nasab dan keturunan. Dalam hadis Imam Tirmidzi diungkapkan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamikum." Artinya, belajarlah nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahmi, hubungan keluarga. Dan dari atas dapat dipahami bahwa manusia sebagai insan dengan keanekaragaman bangsa dan budaya untuk mengokohkan persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Sebagai bangsa mayoritas Muslim, setidaknya ada 3 ukhuwah yang perlu kita bina. Antaranya, yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Rasulullah SAW mencontohkan ukhuwah ketika hijrah ke Madinah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar atas akidah Islamiyah, seperti dipersaudarakannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad al-Rafi, Salman al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ukhuwah ini tidak hanya diwujudkan dalam skala nasional, tetapi juga diwujudkan dalam skala global, sehingga kita menjadi model dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dengan ukhuwah, kita mampu menanamkan nilai-nilai ketakwaan yang universal dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kita bersaudara, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudara itu, dan takutlah terhadap
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minuna lil-mu'mini kal-bunyanu yashudda ba'duhum ba'da." Artinya, orang beriman dengan orang beriman lainnya seperti bangunan yang memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Dalil di atas hendaknya menjadi pegangan bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai ketakwaan dan saling melindungi di tengah keberagaman. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, rujukan yang representatif dalam mempersatukan umat adalah Syarifatul Madinah, Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Narasi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina peradaban sebagaimana tercantum dalam Syirah An-Nabi oleh Ibnu Hisham, sehingga mampu mempersatukan suku Aus-Khazraj yang sudah berpuluhan tahun bermusuhan. Yang pertama ialah dibangun konsep keumatan, umat wahidah, umat yang satu. Kedua, konsep hak asasi manusia. Ketiga, persatuan seagama. Keempat, persatuan warga. Kelima, melindungi minoritas. Keenam, tugas warga negara. Ketujuh, melindungi negara. Delapan, pimpinan negara. 9, politik perdamaian. 10. Bagian penutup berisikan perintah menjalankan Piagam Madinah dengan jujur, agar semua warga baik yang menetap maupun dalam perjalanan senantiasa terjaga keamanannya. Yang ketiga, Ukhuwah waktonya, persaudaraan berdasarkan tanah air. kita hadir sebagai bangsa besar dengan keunikan dan keberagaman yang harus dirawat tanpa membedakan agama, Suku Dan ras. untuk mewujudkan cita-cita menciptakan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bekal Al-Quran mengajarkan persaudaraan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Keberagaman sebagai sumber kebudayaan bangsa menjadi modal dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Kita mengenal suku Batak melalui marganya, mengenal suku Betawi melalui lenong dan leluconnya, mengenal suku Jawa melalui jaipong, topeng dan rempak rendang, dan mengenal suku Minangkabau melalui makanan khasnya rendang dan filosofi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, sehingga kita mampu merubah kondisi menjadi potensi. Nan butuh paham dan rasa, nan pakak palapeh bagi, nan lupa pauni rumah, nan kue pangkui papan, nan kayu tampe patenggal. Ini maknanya bahwa keberagaman harus dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Jika filosofi ini diamalkan, maka akan mengantarkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat bermartabat. Subur. dan makmur. Sebagaimana ungkapan syair berikut. Ukhuwah Islamiyah yang paling penting jangan kasih kendor, biar jadi aman. Ukhuwah Islamiyah yang paling penting jangan kasih kendor, biar jadi tentram.
hati. Mantap kan? Menanam tomat berbuah labu, labu dimasak menjadi bubur. Bersatulah wahai Indonesia hebat. Semoga baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 ya.